Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Power of Dream semuanya di seluruh Nusantara. Jumpa lagi di hari yang penuh barokah ini. Kebetulan saat ini kita suasana santai, yang mana website kita lagi mengalami maintenance untuk update marketing plan kita yang baru. Nah, di sini saya ingin sedikit menyapa Anda semuanya, dan setidaknya ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan. Poin pertama tentang perubahan marketing plan. Poin yang kedua tentang pembayaran reward. Dan yang ketiga adalah tentang beberapa langkah kebijakan yang kita tempuh beberapa waktu belakangan ini. Baik, kita bahas satu persatu. Terkait marketing plan yang mengalami perubahan, itu adalah suatu keniscayaan dalam bisnis network marketing. Jadi hampir tidak ada perusahaan network yang tidak pernah merevisi marketing plan-nya. Sebesar apapun itu perusahaan, pasti. Jadi makanya di sini saya katakan perubahan marketing plan adalah suatu keniscayaan dalam sebuah bisnis network marketing. Dan dalam perubahan ini tentu kita mengacu kepada satu aturan pemerintah. Dalam hal ini Menteri Perdagangan, yang mana di sana sudah diatur tentang batasan-batasan bonus ya yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh sebuah network marketing yang sudah mendapatkan surat izin usaha penjualan langsung. Dan alhamdulillah perusahaan kita sudah mendapatkannya. Jadi kita sudah legal di mata pemerintah. Banyak sekali masukan. Yang kedua acuan kita dalam perubahan marketing plan ini adalah saran atau masukan dari para leader. Utamanya para leader yang memang sudah pakarnya dalam dunia networknya. Tetapi tidak semuanya bisa diakomodir, karena lucu kalau semuanya diakomodir, kita akan jadi marketing plan gaduh-gaduh nanti. Kita ambil yang paling mungkin, paling relevannya, bukan yang paling baik, karena saya yakin semuanya baik. Apa yang diusulkan oleh para leader itu semuanya baik. Nah, tapi kita ambil yang paling relevan, paling bisa atau paling mungkin kita terapkan dalam marketing plan kita. Kita saring masukan dari kanan kiri, kita filter, dan ibaratnya santan, ini ada parutan kelapa atau ada kelapa, itu kita parut dulu. Tidak langsung serta-merta kelapa ini kita konsumsi. Jadi yang sisa air perasan kelapa ini yang kental putih itulah santan, dan inilah saripatinya yang kita suguhkan kepada Anda semuanya di marketing plan yang baru ini. Kalau kita mau mengkoreksi atau bahasa umumnya mendebat ya, wah ternyata marketing plan-nya seperti ini sudah tidak menarik dan sebagainya, itu akan ada celah. Seperti apapun marketing plan yang kita suguhkan, pasti ada celah untuk didebat. Oleh karena itu, tidak perlu kita debat. Kenapa? Ya kita lihat saja. Apakah dengan marketing plan yang baru ini justru semakin meningkatkan kesejahteraan dua sisi atau dua pihak, yaitu perusahaan dan juga member, atau malah sebaliknya. Kita lihat saja ke depan. Karena tidak mungkin kita berbicara hanya dengan satu pihak, artinya mengedepankan satu pihak, kepentingan satu pihak. Entah itu pihak perusahaan ataupun pihak member, itu dua-duanya harus kita perhatikan. Sangat lucu misalkan kita hanya memperhatikan kesejahteraan member, perusahaan tidak. Nah, ini apalah gunanya member itu mendapatkan keuntungan besar tapi perusahaannya tidak jangka panjang.
1 sampai 6 bulan tutup misalkan karena defisit dan sebagainya. Ini kan sangat tidak kita harapkan. Jadi harapan kami perusahaan bisa long life ya selama mungkin. Tetapi di satu sisi member juga tidak dirugikan, malah diuntungkan dengan perubahan marketing plan yang baru ini. Oleh karena itu, kalau ingin membedah sistem atau ingin mengupas sistem secara gamblang, kita sediakan waktu khusus. Undang kami ya pihak manajemen atau nantinya biar diwakili oleh tim support system. Tim support system kita bekali dengan marketing plan kita sampai ke akar-akarnya, barulah bisa kita utus untuk membedah sistem kita. Di mana sisi-sisi positif, di mana sisi-sisi yang memang kita persiapkan untuk mensejahterakan para member semuanya. Jadi tidak bisa dengan waktu yang sangat terbatas ini. Itu dari sisi marketing plan. Kemudian dari sisi reward. Banyak pertanyaan. Kenapa sampai saat ini reward belum selesai, Pak? Nah, ini saya bingung. Kalau kita mau menyelesaikan reward, berarti perusahaannya harus tutup. Logikanya seperti itu. Jadi tidak mungkin reward itu bisa diselesaikan selama sistem masih berjalan, karena setiap hari akan bermunculan reward-reward baru. Kalau yang dipertanyakan masalah ketepatan waktu, oke, kita akui sampai detik ini kita masih belum tepat waktu. Tetapi kita tetap membayar ya, kita tetap membayar. Bedakan tidak membayar dengan tidak tepat waktu, itu perlu dibedakan. Progresnya mulai November sampai dengan Desember itu sudah 90% yang sudah kita bayar. Bahkan mungkin lebih. Hanya segelintir saja yang belum. Makanya itu tetap kita komitmen untuk membayar. Kemarin saja masih ada sekitar hampir tiap hari. Bahkan hari ini pun walaupun perusahaan kita sedang maintenance websitenya, tetap kegiatan pentransferan bonus dan reward itu kita lakukan. Justru dengan adanya marketing plan yang baru ini, kita berupaya untuk membayar reward tepat waktu. Kita tidak berani memastikannya, tetapi kami upayakan reward mulai periode April, mulai 27 Maret yang akan datang, ini kami upayakan reward itu dibayar real time. Artinya diklaim hari ini, besok sudah ditransfer. Dan itu sudah saya sampaikan, sudah saya tegaskan kepada owner, saya tidak mau mendengar alasan apapun ya tentang penundaan reward di periode April mendatang. Karena dengan marketing plan kita yang baru ini, sudah sangat mungkin perusahaan untuk tidak menunda-nunda lagi. Jadi itu yang kami upayakan dalam rangka perbaikan. Khusus periode yang lalu, artinya mulai Maret, Februari, Januari yang belum tertransfer, kita tetap komitmen. Insya Allah semaksimal mungkin kita percepat. Tapi ya mohon dimaklumi kalau memang sampai detik ini belum clear semua. Makanya kita selalu update tentang pentransferan reward yang sudah kita lakukan. Yang kecewa pasti ada. Siapa yang kecewa? Pasti yang belum terima. Yang sudah terima pasti sudah senyum-senyum. Dengar alasan apapun ya tentang penundaan reward di periode April mendatang. Karena dengan marketing plan kita yang baru ini, sudah sangat mungkin perusahaan untuk tidak menunda-nunda lagi. Jadi itu yang kami upayakan dalam rangka perbaikan. Khusus periode yang lalu, artinya mulai Maret, Februari, Januari yang belum tertransfer, kita tetap komitmen. Insya Allah semaksimal mungkin kita percepat. Tapi ya mohon dimaklumi kalau memang sampai detik ini belum clear semua. Makanya kita selalu update tentang pentransferan reward yang sudah kita lakukan. Yang kecewa pasti ada. Siapa yang kecewa? Pasti yang belum terima. Yang sudah terima pasti sudah senyum-senyum. Jadi itu hal yang lumrah Bapak Ibu ya.
Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan terkait beberapa kebijakan yang mungkin mengecewakan beberapa pihak ya. Mengecewakan beberapa pihak yang kita lakukan beberapa hal ini. Adanya pemblokiran akun member. Itu ada, kita akui ada. Dan itu sebetulnya sangat terpaksa kami lakukan. Dan bukan tidak mungkin itu kita kaji ulang. Sebetulnya ini hanya adalah sebuah SP atau surat peringatan yang tidak tertulis dalam berupa tindakan, karena memang menurut kajian kami ini sudah fatal tingkat kesalahannya, dan saya tidak akan menyampaikan secara gamblang. Kalau ada pihak yang tidak puas, nanti bisa jangan hubungi saya secara pribadi, secara tertulis saja, tujukan kepada perusahaan keberatannya. Baru kami jawab secara tertulis juga, resmi dari perusahaan. Karena kalau langsung ke saya, itu kesannya kan berhadapan langsung dengan saya. Padahal ini manajemen. Jadi ada beberapa komponen perusahaan yang ikut memutuskan kebijakan ini. Jadi saya tidak mau. Makanya kalau saya ditelepon terkait hal itu, ingin menanyakan kenapa ini diblokir, saya tidak jawab. Karena ini bukan urusan pribadi saya. Tetapi kalau dibuat secara tertulis, maka perusahaan akan menyampaikan jawaban secara tertulis juga, lengkap dengan stempel dan tanda tangan owner. Jadi itu Bapak Ibu terkait marketing plan ya. Kita sampaikan di sini perubahannya adalah pendaftaran 200.000 dan itu bersih diterima perusahaan. Artinya harga itulah yang kita lepaskan kepada master stokis. Selanjutnya dari master stokis ke stokis, dari stokis ke member zona 1, zona 2, zona 3, itu akan kita buatkan sebuah surat keputusan tertulis. Jadi tidak verbal seperti saat ini. Jadi 200.000 itu adalah uang yang murni diterima perusahaan. Dan yang didapatkan member dengan 200.000 itu adalah satu hak usaha dengan 3 paket produk. Kopi jantan, kopi rempah, satunya bisa ambil kopi, bisa ambil pupuk cair sesuai selera. Tetapi yang jelas yang 2 itu wajib kopi, dan yang ketiga pilihan, bisa pupuk bisa juga kopi. Kemudian bonus sponsor 50.000. Bonus pasangan 20.000 dengan flash out 15 pasang per hari, artinya 300.000 per hari per hak usaha. Kemudian kita tambahkan lagi atau kita geser yang awalnya bonus titik 500 rupiah itu ada di plan B atau di paket RO, maka kita geser ke paket pendaftaran 500 rupiah kali 20 generasi. Ingat, bukan level. Kalau level kita acuannya kepada binari kita, artinya kepada jaringan binari kita. Tapi kalau level itu acuannya kepada sistem matahari dan monoleg yang kita hilangkan, karena itu tidak begitu berpengaruh di bonus para member semuanya. Misalkan Anda merekrut 10 orang, berarti 10 orang itu adalah generasi pertama Anda semua. Dan 10 orang itu kalau masing-masing menduplikasi, merekrut 10 orang masing-masing, berarti di generasi kedua Anda sudah punya 100 member kali 500 rupiah, dan selanjutnya sampai dengan 20 generasi. Itu kalau kita maksimalkan, dahsyat sekali, bahkan bisa mengalahkan apa yang namanya bonus pasangan. Itu kita kasih istilah bonus royalti pembinaan. Jadi biar para leader itu semangat untuk membina sampai kedalaman berapapun. Itu untuk plan A-nya atau paket aktivasi. Selanjutnya untuk paket RO, khusus untuk kopi, harganya 100.000 bersih, sekali lagi bersih diterima perusahaan. Merekrut 10 orang masing-masing, berarti di generasi kedua Anda sudah punya 100 member kali 500 rupiah, dan selanjutnya sampai dengan 20 generasi. Itu kalau kita maksimalkan, dahsyat sekali, bahkan bisa mengalahkan apa yang namanya bonus pasangan. Itu kita kasih istilah bonus royalti pembinaan. Jadi biar para leader itu semangat untuk membina sampai kedalaman berapapun. Itu untuk plan A-nya atau paket aktivasi. Selanjutnya untuk paket RO, khusus untuk kopi,
harganya 100.000. Bersih, sekali lagi bersih diterima perusahaan 100.000, mendapatkan 2 paket produk. Boleh kopi semua, boleh kopi dengan pupuk cair. Jadi pilihan, tapi yang tidak boleh adalah pupuk cair saja, itu tidak boleh. Harus ada salah satunya itu kopi. Itu untuk paket RO, sedangkan untuk reward tidak ada perubahan sama sekali, tetap seperti yang sudah kita jalani selama ini. Apalagi, oke, kiranya itu saja perubahan marketing plan kita. Dan sekali lagi, jika teman-teman atau Bapak Ibu ingin mendalami marketing plan kita, di mana sih letak kelebihannya, di mana sih perbedaannya, jadi kita sediakan waktu khusus, karena tidak bisa dengan kesempatan yang sangat terbatas ini kita sampaikan. Oke, kiranya ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya saya atas nama manajemen mengucapkan ribuan terima kasih, karena sampai detik ini para member semuanya masih tetap semangat dalam meraih cita-cita, dalam mendukung perusahaan kita ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Bikla.